Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh siswa kelas 10. Selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah secara virtual. Nah, di sini kita akan mempelajari satu materi yang menarik, yaitu berkaitan dengan sumber sejarah. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada dua hal teman-teman yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan konsep dasar dari sumber sejarah. Yang kedua, jenis-jenis sumber sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke konsep dasar dari sumber sejarah itu sendiri, di sini ada satu pertanyaan yang mungkin kalian pasti bisa jawab. Pertanyaannya adalah, tanggal berapa Indonesia merdeka? Pasti semua teman-teman sepakat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Terlihat bahwa di sini terdapat Presiden Soekarno dan juga didampingi oleh Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta tengah membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, pertanyaannya, dari mana kalian bisa mengetahui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan hari kemerdekaan Indonesia? Tentunya dari beberapa sumber. Nah, di sini ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin kalian bisa mengetahuinya dari penjelasan guru, penjelasan orang tua, hasil wawancara dengan sejarawan, koran, buku paket, foto, tayangan video, majalah, ataupun radio. Nah, seluruh sumber yang sudah Ibu sebutkan tadi merupakan sumber sejarah. Nah, karena tadi sudah di-spill, mungkin kalian sudah terbayang sedikit mengenai sumber sejarah. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang sumber sejarah? Nah, di sini Ibu mengidentifikasi atau menjelaskan bahwa sumber sejarah itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Semua informasi yang berisi mengenai sejarah atau yang berkaitan dengan sejarah dapat dikategorikan sebagai sumber sejarah. Sumber-sumber yang sudah kalian sebutkan tadi, yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya mengenai 17 Agustus 1945, itu dapat dikategorikan sebagai sumber sejarah karena sumber-sumber yang sudah kita sebutkan mengandung informasi mengenai kapan Indonesia mengalami kemerdekaannya. Nah, di sini ada dua jenis dari sumber sejarah. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah bisa dikategorikan sebagai dua. Yang pertama sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Untuk sumber primer, informasi yang diperoleh bisa dari pelaku atau saksi sejarah yang menyaksikan peristiwa secara langsung. Sedangkan untuk sumber sekunder, informasi yang diperoleh bukan dari pelaku atau saksi sejarah secara langsung. Sedangkan berdasarkan bentuknya terdapat 3 kategori. Yang pertama, ada sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber benda. Nah, contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, ada penjelasan guru, orang tua, wawancara, koran, buku paket, foto, video, majalah, dan radio. Sekali lagi, Ibu beritahu bahwa semua sumber ini bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Silakan catat atau screenshot yang kemudian silakan kalian kategorikan, masukkan ke dalam tabel yang sudah disajikan. Misal di sini ada koran, sumber sejarah 1, koran. Koran ini kalian identifikasi berdasarkan sifatnya termasuk sumber primer atau sekunder. Lalu berdasarkan bentuknya bisa diidentifikasi apakah berbentuk tertulis, lisan, atau benda. Silakan berlatih, coba di rumah masing-masing. Terima kasih sebelumnya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.